Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agritio Prima Prakoso pada pembahasan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Industri. Jadi, kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 3. Ya, sekarang kita akan membahas soal nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Jadi soal nomor 4 tuh sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Jadi ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi untuk jumlah N ya. Jumlah N-nya itu ada 20 siswa. Akan saya tandai terlebih dahulu. Jumlah N-nya diketahui adalah 20 siswa. Lalu sini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, ini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan taraf nyata yaitu alfanya 5% atau kita rubah ke desimal menjadi 0,05. Lalu di sini juga menunjukkan bahwa normalitas data tidak terpenuhi. Nah, ini tidak terpenuhi. Jadi untuk penjelasan soalnya mungkin cukup segitu. Kita langsung ke penyelesaiannya. Ini seperti biasa, kita harus tentukan terlebih dahulu H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya nilai median skor ujian siswa di ketiga metode adalah sama, atau kita bisa notasikan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Lalu untuk nilai H1-nya, nilai median skor ujian siswa di ketiga metode adalah tidak sama. Kita notasikan kembali, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Kita lanjut ke statistik ujinya. Statistik uji itu untuk R1-nya itu 90, R2-nya 40, R3-nya 80. Nah, di sini karena tidak terdapat tes atau statistika lainnya, maka kita memakai rumus H sama dengan 12 dibagi N dalam kurung N plus 1, sigma K T sama dengan 1, sigma I sama dengan 1, terus R1 pangkat 2 dibagi N1 dikurangi 3 dalam kurung N plus 1. Nah, jadi kita tinggal masukin angkanya. Untuk N-nya kan kita sudah ketahui di awal yaitu 20. Lalu rubah N ke 20. Selanjutnya kita masukkan sigma K I sama dengan 1 dari data-data yang telah kita miliki. 90 pangkat 2, 90 itu merupakan R1. R1 itu karena kita sudah ketahui di awal, langsung masukkan saja ini 90 R1-nya. Lalu untuk R2-nya 40 dari sini juga dipangkatkan 2 dibagi 8. 8 itu dari N1-nya. Nah, lanjut ke R3, N3, yaitu R3-nya 80, N3-nya 6, dipangkatkan 2. Lalu dikurang 3 dalam kurung N plus 1, N-nya itu 20, seperti yang udah kita ketahui tadi di awal. Nah, sudah kita masukkan angka, kita tinggal hitung angka-angka tersebut. 20 kali 20 ditambah 1 sama dengan 20 kali 21 sama dengan 420. Lalu 90 pangkat 2 8100 dibagi 6 ditambah 40 pangkat 2 itu 1600 dibagi 8 ditambah 80 pangkat 2 6400 dibagi 6 dikurangi 20 plus 1 dikali 3 hasilnya 63. Jadi untuk H-nya kita ketahui 12 per 420 sama dengan 0,03. 8100 dibagi 6 sama dengan 1350 ditambah 1600 dibagi 8 200 ditambah 6400 dibagi 6 sama dengan 1066,67 dikurangi dengan 63. Maka hasil H-nya itu kita sudah tentukan 15.501. Oke, maka
Maka untuk hasil H-nya kita tentukan menjadi 15,501. Nah, sekarang kita ke daerah kritis dan kriteria ujinya. Di daerah kritis ini pada taraf nyata dan V, taraf nyatanya sudah diketahui pada soal yaitu 0,05 atau 5%. Dan untuk rumus V-nya sama dengan K-1. K-nya itu kita ketahui tadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, setelah kita temukan alfa dan V-nya, kita berpindah ke tabel chi-square. Tabel chi-square ini kita kan sudah mengetahui untuk alfanya 0,05. Ya udah kita tandakan di sini 0,05. Lalu untuk V-nya itu 2. V-nya 2 kita tandai di sini. Setelah kita tandai, lalu kita lihat garis yang berpotongan ada di angka berapa. Kita tarik garis. Nah, lalu tarik garis ke atas. Nah, ini kita sudah temukan untuk di tabel chi-square garis yang berpotongan antara 0,05 dengan 2 yaitu 5,991. Maka hasil pencarian dari chi-square ini menunjukkan angka 5,991. Jadi tolak H0 jika H-nya lebih dari sama dengan 5,991, sementara terima H0 jika H kurang dari sama dengan 5,991. Lanjut, kita ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang didapatkan adalah tolak H0 karena nilai H sama dengan 15,5001 lebih dari 5,991. Sehingga dengan tingkat kepercayaan 95% belum cukup bukti skor ujian untuk tiap metodenya yang sama. Mungkin untuk pembahasan soal nomor 4 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen to the music, DJ Box.